orang-orang musyrik zaman dahulu. Musyrik zaman dahulu. Itu mereka di saat sulit mereka itu meminta kepada siapa? Kepada Allah. Di saat senang mereka berbuat syirik. Kalau yang ada sekarang ini, ya, umat ini, sebagian dari umat ini di saat senang berbuat syirik kepada Allah, di saat susah berbuat syirik kepada Allah. Iya tidak? Kalau orang kafir, musyrik di zaman dulu, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut. Allah berfirman, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka menaiki perahu, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah. Ini orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi mereka berbuat syirik di saat apa? Di saat senang. Berdoa kepada Allah di saat apa? Di saat susah. Kalau yang sekarang ini sebagian umat berdoa minta kepada kubur wali, datang ke kubur wali, mereka minta ke sana di saat susah dan di saat apa? Di saat senang. Ini yang satu perbedaan. Yang kedua sekarang, orang-orang musyrik pada zaman dahulu, mereka ini musyrik kita bicara musyrik. Mereka mau beribadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, mereka cari orang yang soleh, seperti Lata, Uzza dan yang lainnya. Itu Lata, dia orang yang baik, yang membuat adonan tepung, roti itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Karena orang jahiliyah menunaikan ibadah haji, orang jahiliyah. Meninggal Lata ini, maka diangkatlah dia sebagai Tuhan, disembah orang soleh. Kalau nggak soleh nggak mau mereka. Tapi kalau sekarang sebagian umat disembah semuanya, syirik, semua syirik ini, ya. Ada yang soleh mereka sembah, ada juga wali setan yang mereka sembah, ada juga orang jahat yang mereka sembah, ada juga kerbau mereka sembah. Kiai Selamat, ada nggak? Ada di Indonesia ini. Mereka datang ke kubur-kubur orang yang ada yang nggak sholat, dianggap oleh wali oleh mereka nggak sholat, nggak puasa, minum khamr, meninggal orang berbondong-bondong datang. Ada yang perusak agama, kuburan datangin oleh banyak orang. Akal yang mana bisa terima? Ini belum menyalahi syariat. Syirkun akbar, syirik yang paling besar, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Allah menyuruh kita beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, yang mengabulkan semua doa Allah, yang memberikan manfaat kepada manusia semuanya Allah, yang menolak semua bahaya hanya Allah SWT, yang memberikan rezeki kepada kita semuanya Allah. Makanya kita harus ingat, nggak boleh kita berdoa. Allah berfirman di dalam surah Yunus, surah 10, antum catat. Di surah Yunus, surah 10, di ayat 106, Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tidak menolak bahaya dari kamu. Jika engkau lakukan demikian, maka engkau termasuk orang yang zalim, artinya musyrik. Dalam surah Yunus ayat 106. Ini Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kamu berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah yang nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Kalau kamu lakukan, maka kamu termasuk orang yang berbuat syirik. Karena nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa juga menolak bahaya. Yang memberikan manfaatnya Allah, menolak bahayanya Allah Taala. Nabi nggak bisa memberikan hidayah
Nabi menyampaikan hidayah kepada manusia, tapi orang itu dapat hidayah atau dia? Allah yang memberikan hidayah. Nabi nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada siapa? Kepada pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib. Yang membantu dakwah Nabi. Nabi berusaha menyampaikan dakwah ini agar pamannya masuk Islam. Nggak bisa. Sampai Allah turunkan ayat dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Nabi ingin pamannya dapat hidayah, memberikan manfaat, nggak bisa. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah saja. Yang menolak bahaya pun hanya Allah. Nabi nggak bisa menolak bahaya. Nabi Muhammad SAW waktu perang Uhud, Nabi kena kepalanya, berdarah-darah kepalanya, giginya ada yang copot. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak bisa menunjukkan bahwa nggak ada dalam Islam juga ilmu kebal. Itu nggak ada ilmu kebal. Nabi Muhammad SAW luka parah di kepalanya, giginya juga copot. Sallallahu Alaihi Wasallam, gugur giginya waktu perang Uhud. Nabi nggak bisa menolak bahaya. Yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Yang bisa memberikan manfaat Allah. Makanya kita harus kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sampaikan hajat kita hanya kepada Allah, karena yang bisa melakukan itu semuanya adalah Allah SWT, bukan manusia. Apalagi orang yang sudah mati nggak bisa apa-apa. Yang masih hidup aja nggak bisa memberikan manfaat, apalagi yang sudah mati. Makanya orang-orang yang datang ke kubur-kubur, akalnya mereka di mana? Akalnya pertama, akalnya, atau mau dicari pertama agamanya, gimana agamanya mereka? Katanya Islam. Masa Islam berbuat syirik? Ya bisa batal keislamannya. Yang kedua, akalnya. Akalnya kalau dia gunakan, ini kan orang sudah mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, sampai di kuburan berbondong-bondong datang minta manfaat. Dia nggak bisa mandikan dirinya sendiri, iya kan? Nggak bisa. Akalnya di mana? Begitu juga hatinya dia di mana? Makanya ini sudah jauh dari agama ini. Perbuatan syirik ini merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak kehormatan manusia. Bahkan bisa mereka lebih jelek daripada binatang. Karena menghinakan kepada apa? Kepada makhluk. Kita wajib beribadah yang kepada Allah. Menghinakan diri kita hanya kepada Allah. Makanya dikatakan ibadah itu, kata Ibnu Qayyim, ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhul. Puncaknya kecintaan hanya kepada Allah, dan puncaknya kehinaan hanya kepada Allah. Ghayatul hubbi ma ghayatil dhul. Puncaknya kecintaan hanya kepada Allah, dan puncaknya kehinaan diri kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Makanya harus perhatikan, ketika orang berbuat syirik akan dihinakan Allah. Di muka bumi dihinakan, nanti di kubur dihinakan, di akhirat lebih lagi dihinakan oleh Allah. Karena Allah tidak akan redho selama-lamanya kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Maka doa itu ditujukan hanya kepada Allah. Kalau sebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku langsung, aku akan kabulkan doa kalian.